Tahukah kamu apa itu antena microstrip? Dalam video kali ini, apa saja sih yang akan kita diskusikan? Yang pertama yaitu definisi antena microstrip, struktur dasar, kelebihan kekurangan antena microstrip, aplikasi antena microstrip, dan pada bagian akhir akan disimpulkan mengenai antena microstrip. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari antena microstrip, yaitu patch, ground plane, feed line, dan juga substrate. Nah, sebelum mengenal lebih jauh mengenai antena microstrip, yuk kita ketahui definisinya terlebih dahulu. Dikenal dengan antena patch atau antena printed, antena microstrip merupakan antena yang terdiri dari lempengan konduktor tipis yang diletakkan di atas lempengan konduktor tipis lainnya dan dipisahkan oleh sebuah bahan isolator atau substrate. Antena microstrip memiliki 4 struktur dasar, di antaranya yaitu patch atau elemen peradiasi, substrate atau elemen substrat, feed line atau elemen saluran pencatu, dan ground plane atau elemen pentanahan. Struktur dasar yang pertama yakni patch. Patch atau elemen peradiasi merupakan lapisan konduktor tipis yang berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bentuk patch sangat beragam sesuai dengan rancangan yang diinginkan, seperti bentuk segi empat atau rectangular, segitiga sama sisi, bentuk lingkaran, serta bentuk lainnya seperti pentagon, rectangular ring, eccentric circular ring, bentuk T, bentuk H, bentuk L, bentuk U, elips, dan trapesium. Struktur dasar yang kedua yakni substrate atau elemen substrat, yang merupakan elemen yang berfungsi sebagai bahan dielektrik dan memisahkan elemen peradiasi atau patch dengan elemen pentanahan atau ground plane. Elemen ini memiliki jenis yang bervariasi dengan nilai konstanta dielektrik yang berbeda-beda dengan ketebalan tertentu yang mempengaruhi frekuensi kerja, bandwidth, dan efisiensi dari suatu antena. Nilai konstanta bahan dielektrik yang tinggi dapat mengurangi ukuran dari antena microstrip. Nilai konstanta dielektrik dari beberapa jenis bahan seperti udara yang memiliki konstanta dielektrik 1 hingga silikon yang memiliki nilai konstanta dielektrik 3 sampai 25. Struktur dasar yang ketiga yaitu feed line atau elemen saluran pencatu yang merupakan saluran yang menghubungkan patch dengan perangkat pengirim atau penerima radio. Teknik pencatu pada antena microstrip dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pencatuan langsung atau excited directly dan pencatuan tidak langsung atau excited indirectly. Teknik pencatuan langsung yang umum digunakan yaitu yang pertama, saluran microstrip atau microstrip line. Pada pencatuan ini, patch dan microstrip line terletak pada substrate yang sama. Dan yang kedua, yaitu pencatuan koaksial probe. Pada pencatuan ini, kabel inner dari koaksial dihubungkan ke patch dan kabel outer dihubungkan ke ground plane. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari saluran microstrip dan juga pencatuan koaksial probe. Untuk teknik pencatuan yang kedua, yaitu teknik pencatuan tidak langsung. Teknik ini dilakukan dengan cara pengkopelan yang diharapkan dapat meningkatkan bandwidth. Teknik umum yang digunakan yaitu yang pertama, pencatuan aperture couple. Pada pencatuan ini, ground plane yang memiliki slot aperture berada di antara saluran pencatu atau microstrip line dan juga patch. Pengkopelan patch oleh saluran pencatu dilakukan melalui celah aperture. Dan yang kedua, yaitu pencatuan proximity atau electromagnetically coupled atau EMC. Pada pencatuan ini, patch dikopel oleh saluran pencatu berupa microstrip line yang berada di bawah substrate patch. Sedangkan ground plane berada pada bagian bawah dari substrate ER2. Umumnya, modifikasi dari teknik pencatuan ini dilakukan pada bidang ground plane. Yang ketiga yaitu pencatuan coplanar waveguide, di mana saluran pencatu berupa coplanar waveguide berada pada bidang ground plane. Antara saluran pencatu dan ground plane terdapat slot pemisah. Struktur dasar antena microstrip yang keempat yaitu ground plane atau elemen pentanahan. Elemen ini berfungsi sebagai pembumian bagi sistem antena microstrip. Umumnya memiliki jenis bahan yang sama dengan elemen peradiasi, tetapi memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Ground plane ini menutupi seluruh pada bagian bawah dari antena microstrip.
Antena microstrip banyak direkomendasikan pada berbagai aplikasi sistem komunikasi radio karena memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan antena lainnya, seperti dimensi antena yang kecil, massa yang ringan, memiliki biaya fabrikasi yang relatif murah, terlebih jika diproduksi secara massal, dapat bekerja dalam dual frekuensi dan dual polarization, dapat dengan mudah diintegrasikan pada Microwave Integrated Circuit atau MIC, polarisasi linear dan sirkular dapat diperoleh dengan pencatuan sederhana, serta saluran pencatu dan rangkaian penyesuai impedansi dapat difabrikasi secara bersamaan dengan struktur antenanya. Namun demikian, antena microstrip juga memiliki kekurangan, seperti gain yang rendah, bandwidth yang sempit, kemampuan dalam menangani daya atau power yang rendah hingga sekitar 100 watt, terdapat efek radiasi tambahan dari pencatu yang dapat mengganggu, dan kebanyakan antena microstrip memiliki radiasi yang satu arah. Aplikasi antena microstrip yang pertama yaitu rancangan antena microstrip pada handphone yang dapat dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu rancangan antena microstrip pada notebook. Yang ketiga yaitu rancangan antena microstrip pada tag RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, dari penjelasan mengenai antena microstrip dapat disimpulkan bahwa konsep dasar antena microstrip terdiri dari 4 elemen, yaitu elemen patch, elemen substrate, elemen pencatu, dan elemen ground plane. Sifat antena microstrip yang sederhana, ringan, dan mudah diintegrasikan dengan komponen lainnya menjadikan antena ini sangat direkomendasikan pada berbagai aplikasi sistem komunikasi radio. Beberapa aplikasi antena microstrip seperti perangkat CPE untuk komunikasi bergerak, handphone dan laptop, dan juga pada sistem RFID atau Radio Frequency Identification.